Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Masih ada ya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, kali ini saya akan mereview instalasi yang ada di belakang saya ini. Ya, yang saya review apanya? Yaitu adalah tentang instalasi ini, keuntungan dan kerugian dari instalasi yang ada di belakang saya ini ketika ada naungan atau tidak ada naungan ya. Jadi keuntungan dan kerugian instalasi yang tidak memakai naungan atau yang tidak di dalam greenhouse ya. Nah, nanti seperti apa kerugian-kerugiannya dan keuntungan-keuntungannya. Mari kita kupas tuntas. Ya, tentunya yang paling signifikan adalah ketika instalasi ini terkena hujan ya para sahabat. Jadi kebetulan di daerah Jakarta Utara ini ya, ini kemarin-kemarin hampir seminggu yang kemarin itu hujan terus menerus dan intensitasnya sangat tinggi, dan itu berpengaruh terhadap instalasi ini. Kenapa? Karena bisa saya pastikan untuk di tandonnya pasti akan ketambahan air hujan ya sahabat. Nah, dengan bertambahnya air tersebut, maka ppm yang ada di tandon tersebut juga akan berubah. Dengan perubahan ppm ini tentunya juga akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman kangkung tersebut ya, atau tanaman apa saja yang ditanam di instalasi yang terbuka tanpa naungan ya sahabat. Itu kerugiannya ya sahabat. Nah, yang berikutnya itu kalau di nutrisi ya. Nah, ini yang berikutnya adalah bisa saja tanaman yang kita tanam melalui instalasi tanpa naungan ataupun greenhouse itu, kalau kelebihan matahari, sinar matahari terpapar langsung kan masalahnya ya, biasanya dia akan kuning ya, daunnya akan kuning. Ini memang untuk daun yang kuning itu ada dua kemungkinan ya para sahabat. Yang pertama adalah karena kelebihan dari terpaparnya matahari, sinar matahari, atau kekurangan nutrisi di abemik ya, di tandonnya, kekurangan nutrisi. Dengan cara ya kita cek ppm-nya. Kalau memang tidak standar sesuai yang sudah dibakukan ya, tentunya tanaman ini juga tidak akan subur, tidak akan bagus tumbuhannya itu. Namun jika kita lihat dengan kondisi yang seperti ini, tentunya ini dua-duanya akan terkena ya. Dua-duanya terkena itu hasilnya gini. Bila hujan, air yang ada di tandon sana itu akan bertambah, dan itu akan merusak ppm yang sudah kita standarkan. Lalu tumbuhan sendiri ya. Kebetulan saya nanam kangkung ini. Nah, ini tentunya dia juga akan terpapar langsung terus-menerus, terpapar matahari ya, secara terus-menerus. Karena kalau dilihat ini ya, kondisinya seperti ini, artinya begitu matahari itu muncul, dia langsung terkena sampai dengan nanti jam 4 itu masih terkena juga. Ini artinya full ya, terkena sinar matahari. Nah, ini kalau digunakan untuk tanaman anggur mungkin bagus ya, bagus. Tapi kalau untuk tanaman ini sih kurang bagus ya, untuk instalasi yang kita tanam sayuran. Bisa jadi nanti akan layu, walaupun ya, ini walaupun di sore hari nanti akan seger lagi. Nah, ini akan berulang-ulang tersebut. Namun jika kondisinya parah ya, jika kondisinya parah tentunya nanti akan berpengaruh terhadap citra rasa dari sayuran tersebut. Ya, yang pertama, kalau crispy-nya semua tanaman sayuran hidroponik itu crispy, namun citra rasa dari sayuran tersebut bisa berpengaruh apabila paparan dari matahari ini terus menerus ya. Artinya
dari pagi sampai sore terkena terus. Nah, ini yang pernah saya alami adalah memang kalau kangkung ini akan menjadi pahit, walaupun memang kangkung itu sebenarnya agak pahit ya, namun jika terpapar terus menerus itu akan lebih agak pahitannya. Nah, itu juga berlaku ke sayuran-sayuran yang lain ya. Nah, ini memang kadang ada yang mengatakan bahwa itu masih wajar, tidak akan membuat keracunan apapun ya, tidak ya. Namun citra rasanya saja yang akan berubah gitu sahabat, itu kerugiannya ya. Jadi sekali lagi tanpa naungan ataupun tanpa greenhouse itu kerugiannya adalah bila hujan air ppm-nya tentu akan bertambah, air yang ada di tandon itu bertambah dan tentunya akan merubah dari ppm-nya, dan juga tanaman ini akan kuning ya kalau tanpa naungan dan paparan sinar mataharinya dari pagi sampai dengan sore. Bisa kita buktikan ya sahabat ya. Ya ini contohnya ini. Jadi ini kuning ya. Memang tidak semuanya, namun kalau terjadi hal yang seperti itu sepertinya kurang bagus ya akhirnya ya. Memang tidak semuanya, namun bisa dilihat ya. Di area sini juga ada yang kuning, yang di atasnya juga kuning. Nah ini satu-satunya jalan memang harus diberi naungan. Kalau hanya menggunakan paranet, oke ya, mungkin untuk paparan sinar mataharinya bisa teredam. Namun untuk air hujannya dengan menggunakan paranet tentunya tidak sangat berpengaruh, karena paranet juga berlubang-lubang kan ya. Nah, itu tetap akan menambah air di tandon dan akan merusak ppm. Nah, bagaimana cara penanggulangan untuk yang ppm? Untuk yang ada di tandon tentunya kita harus menambahkan AB mix-nya sesuai dengan standarnya. Kalau kangkung yang saya tanam ini ya, yang saya tanam ini adalah umur 2 minggu lebih ya, dia harus 700-an ya, 700 ppm sampai nanti ditambah lagi minggu depan sampai dengan 1000. Nah, itu sampai panen nanti ya, sahabat. Nah, ini kerugiannya, jadi kita bisa berkali-kali memberikan nutrisi di tandon sana. Ini sangat merugikan ya, tapi ya sudahlah, gak apa. Ini kebetulan instalasi yang ada di sini ini hanya untuk belajar teman-teman ya, teman-teman sejawat saya. Jadi kalau nanti pun teman-teman ataupun sahabat yang mau menggunakan instalasi tanpa naungan, nggak masalah ya. Ya masalahnya di sana, masalahnya tanaman bisa kuning daunnya ataupun ppm yang ada di tandon itu berubah-ubah ya jika kondisinya hujan. Nah itu ya, sahabat ya, kalau keuntungannya ya tentunya pada saat pembuatan instalasi ini ya sangat murah, karena hanya membuat instalasinya saja, tidak berikut naungannya. Nah kalau dihitung kapan BIP-nya, nah, ini memang saya belum menghitungnya ya. Nah, tentunya ada beberapa video-video lain, sahabat bisa cek ya, atau nanti bisa saya carikan linknya untuk menghitung berapa kapan waktu BIP-nya ketika membuat instalasi hidroponik yang komplit ya. Nah, sekali lagi kalau saya di sini hanya memberikan edukasi untuk bagaimana cara bertanam hidroponik, tidak sampai sedetail tadi menghitung break even point-nya kapan ketika kita membuat greenhouse berikut dengan instalasi hidroponik ya. Tapi secara kasat mata sudah kebaca ya para sahabat. Tentunya kalau saya mempunyai dana yang lebih ya lebih baik menggunakan greenhouse ya, karena juga bisa kita cegah beberapa hama ya, hama dari tanaman, juga penyakit-penyakit dari tanaman yang ditimbulkan jika tidak menggunakan greenhouse ya, ataupun naungan. Kalau hanya naungan saja mungkin kalau hama masih bisa ya, bisa masuk, tapi kalau sudah menggunakan greenhouse itu sudah terhindar dari kontaminasi luar ya. Tentunya hama juga bisa kita halau. Demikian ya para sahabat. Kalau sahabat mau tahu apakah berpengaruh ppm di sana, itu
nanti saya akan buktikan ya seberapa berkurangnya. Memang awalnya ini adalah ppm saya gunakan 500 ya sahabat ya, saya yakin dan percaya pasti sudah berubah di ppm nya sana ya. Nanti akan kalau memang turunnya signifikan ya nggak apa-apa, karena memang risikonya seperti itu. Yang jelas harus ditambahkan Abimik ya para sahabat. Nah makanya saya juga membuat bagaimana cara membuat pupuk hidroponik ya, dengan bahan-bahan yang sangat mudah didapat dan tentunya berkualitas juga untuk digunakan dan sangat irit. Dan ini bisa membantu para sahabat yang menggunakan instalasi hidroponik tanpa naungan ataupun greenhouse ya. Silahkan disimak di beberapa video saya ya, itu yang membahas mengenai cara pembuatan pupuk hidroponik Abimik ya. Ya sahabat, ini saya cek dulu ppm nya ya. Mungkin sahabat tidak percaya, saya yakin akan berkurang. Kemarin itu 500 ya ppm nya. Nah sekarang ini hanya berapa tuh ya, 183, berarti masih kurang 400-an. Nah, ini akan saya tambahin setengahnya karena kapasitas dari tandonnya ini yang cukup lumayan, 100 literan mas ya. Jadi akan saya tambah setengahnya saja, nanti kita cek lagi. Setengahnya. Ya aduk kapan enggak ya itu boleh. Nanti kalaupun tidak sampai 500 ya kita tuang lagi ya sahabat, karena memang tandanya juga besar. Naik kalau bersihin. Tuang apa? Buar. Naiknya cuma 100 sahabat. Ternyata memang semuanya dah. Ini tandonnya besar banget. Jadi mau nggak mau semua kita tuangin. Ini kerugian yang kedua sahabat. Jadi ya menggunakan pupuk cair yang sudah ada itu, yang sudah jadi itu merugikan ya pada saat hujan seperti ini. Ini sahabat bisa lihat di video saya sebelumnya, itu saya membuat pupuk ya, pupuk Abimik. Ya ini 300, mungkin karena mungkin belum homogen ya. Saya yakin nanti sudah mencapai 500-an. Ya, ini baru 300 sahabat ya. Oke, demikian para sahabat. Jadi bila kurang ppm nya tambahin, dan itu akan terus menerus jika terjadi hujan. Ya, itulah kerugian tanpa naungan ataupun tanpa ditutupin ya, tanpa greenhouse. Oke sahabat, sampai nanti akan saya review lagi perkembangan dari pertumbuhan kangkung ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.